Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Tolaq ayat 2 dan 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita, tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu, tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tahu, dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita, kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Tidak usah mengatakan kenapa, kan tidak usah. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah, berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa tidak boleh. Tenang, tenang hadirin. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana
saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi, dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi, janji yang pasti ditepati, tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Jelas hadirin? Tahu apa yang paling penting dalam menghadapi ujian hidup? Husnuzon. Harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka bahwa semua ini pasti ada kebaikan, berbaik sangka bahwa tidak ada satupun ujian yang menimpa kecuali hanya dengan izin Allah, sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang baik dengan perintahnya maupun dengan ujian kecuali sudah sesuai dengan kadar kita. Tenang, Allah Maha Adil. Apakah kalau kita rajin ibadah tidak ada ujian? Ujian, semuanya ujian. Bedanya apa? Kalau kita imannya kuat, perbedaan yang utama, kita tidak akan gentar menghadapi hidup ini, tidak akan menderita batin kita. Karena penderitaan terbesar dalam hidup ini bukan pada fisik, pada hati. Kalau kita diambil cemasnya, diambil takutnya, hati ini tenang, itu nikmat. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, kalau tauhid mantap, tenang. Ini paling mahal. Dan pemilik ketenangan adalah Allah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman untuk nambah terus dari iman yang sudah ada makin kokoh. Jadi mulai sekarang jangan sampai suudzon kepada Allah. Fokus. Semua kejadian terjadi dengan izin Allah, ataupun ayat 11, semua kejadian adalah kebaikan bagi orang beriman. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya khair, baik. Jadi tenang ya, tenang. Para kepala keluarga tenang, para ibu rumah tangga tenang, anak-anak tenang. Jangan terlalu jauh pikirannya yang membuat lupa kepada Allah. Boleh punya rencana, harus. Boleh punya strategi, silahkan. Boleh sungguh-sungguh menyiapkan diri, itu baik. Yang jangan adalah bersandar kepada rencana, bersandar kepada ikhtiar, bersandar kepada selain Allah. Itu yang jangan. Bagi kita rencana, antisipasi, strategi itu adalah ibadah. Karena kalau kita sudah bersandar kepada tabungan, kepada relasi, kepada deposito, kepada gaji, kepada atasan, kepada aset, nanti kita tidak masuk wilayah tawakal. Silakan
mau pakai perencanaan, tapi jangan bersandar kepada rencana, jangan bersandar kepada ikhtiar, jangan bergantung ke siapapun kecuali Allah saja. Satu apa? Husnuzon. Dalil lengkapnya apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Nah, ini penting. Jadi kalau kita sudah yakin Allah akan menolong, ditolong. Yakin Allah akan mencukupi, dicukupi. Yakin Allah akan membantu, dibantu. Ini penting hadirin ya. Allahus Somad. Biasanya kita sibuk dengan selain Allah. Bagaimana supaya kita yakin Allah akan menolong? Lihat apa yang telah Allah berikan sepanjang hidup kita ini. Itu kuncinya. Salah satu teknik supaya kita yakin kepada jaminan Allah adalah ingat apa yang sudah Allah berikan sepanjang hidup ini. Dari rahim dulu, ada yang kurang tidak? Waktu bayi ada yang kurang? Dari TK, SD, SMP, kalau saya sudah setua ini, nah, kalau kita bisa membuka pikiran kita, menapakuri jaminan Allah selama hidup ini, sudahlah, jangan ragu. Nanti bagaimana kalau tabungan habis? Gak apa-apa. Allah tidak tergantung tabungan kita. Bagaimana kalau saya di PHK? Ya kalau belum syukuri saja yang ada. Kalau memang terjadi ya enggak apa-apa. Sepanjang ada umur, sepanjang ada rezekinya. Berhenti PHK dari satu tempat, coba. Apakah kalau PHK pada meninggal massal? Kan? Ketika ada PHK massal langsung pada meninggal? Tidak. Sepanjang yang di PHK itu ada umurnya, ada rezekinya. Hanya beda tempatnya saja. Kemarin lewat perusahaan ini, nanti lewat yang lain. Tenang saja. Jadi dua, apa yang harus kita lakukan sesudah berbaik sangka kepada Allah? Apa yang perlu diperbaiki? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Fokus perbaiki salat. Sesudah hati pol, hanya Allah yang bisa mencukupi, hanya Allah yang bisa menolong. Allah sudah janji, makin takwa, makin tawakal, makin beres urusan kita, maka pintunya adalah sholat. Jadi jangan sampai masalah melalaikan sholat. Ada yang tanya, kenapa sih orang Islam sholat terus? Pagi ke masjid, siang ke masjid, sore ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Kapan kerjanya? Dengar hadirin, kita itu diciptakan untuk sholat. Kita itu makhluk ciptaan Allah, hamba Allah. Perintahnya adalah ibadah. Pilar utamanya, tiangnya adalah sholat. Jadi kalau sholat bagus, hidup kita diurus oleh Allah jadi bagus. Sholat jelek, hidup jelek. Sholat berantakan, hidup berantakan. Lah itu tidak sholat, kok malah rezekinya banyak. Kalau perkara uang, penjahat saja dikasih, garong juga dikasih. Rezekinya yang mahal itu bukan uang, sholatnya itu. Kan ada yang tanya, saya punya utang, saya sudah tahajud, saya sholat duha, saya perbanyak sholat, saya juga baca Quran, tapi kenapa hutang tidak lunas? Utang lunas gampang sekali bagi Allah.
Rezeki yang mahalnya itu bisa tahajud. Ini rezeki. Makanya perbaiki sholat. Rezekinya adalah kita sholatnya jadi bagus. Tenang, tenang hadirin. Allah sudah tahu persis keadaan kita, keluarga, keperluan, kapan bayar kontrakan, kapan bayar anak sekolah, kapan, sudah sangat tahu ya, tidak usah rewel. Sholat, kalau bisa 40 rakaat, 17 fardu, TBM tepat waktu, berjamaah di masjid, khususnya lelaki utamanya, tapi tidak salah wanita juga kalau tidak jadi fitnah di masjid. Jangan menunda-nunda sholat, itu masalah tuh. Menunda makan jadi masalah, menunda ngantor, menunda bayar cicilan masalah, menunda sholat sumber masalah. Karena amalan yang paling dicintai Allah di atas jihad, di atas birrul walidain adalah as-sholatu ala waktiha. Ingin ditolong Allah, sholat tepat waktu, berjamaah, pergi ke masjid. Isya berjamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus, plus subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Tambah rawatib. Qobla subuh jangan tinggalkan. Qobla duhur bisa 2 bisa 4. Ba'da zuhur 2. Ba'da maghrib, ba'da isya 10 atau 12. Sudah 29. Plus tahajud 11 rakaat 40. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih fahuwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah sujud. Ingin ditolong Allah, sujud diperbanyak. Fa'aksiru doa, perbanyak doa ketika sujud. Doa bisa merubah takdir. Pokoknya ingin ditolong Allah, langsung baik sangka ke Allah, langsung ingat sholat. Ini kuncinya. Makin banyak sujud, makin bagus. Semua urusan dikuasai Allah. Allah lihat kita sholat atau tidak. Allah tahu sujud kita panjang atau tidak, khusyuk atau tidak. Makanya makin banyak masalah, makin banyak sujud. Percayalah, kalau datang pertolongan itu lewat orang, dengar ya, orang itu semuanya ciptaan Allah, tinggal Allah gerakan saja. Kalau datang lewat siapa yang dikehendaki, ketemu nanti. Tidak ada satupun makhluk yang ada di alam semesta ini kecuali ciptaan Allah, milik Allah. Hanya Allah yang menggerakkan sampai kepada kita. Mau menjerit sekeras apapun, berlari ke penjuru bumi manapun, memelas kepada siapapun, tidak manfaat kalau Allah tidak menolong. Jelas? 3. Yang ketiga, kalau ingin ditolong oleh Allah adalah fokus sesudah sholat adalah sedekah. Kullu ma'rufin sodako. Perbanyak kebaikan. Setiap kebaikan kalau ikhlas adalah sedekah. Jadi kalau kita makin sulit nih, nanti makin agresif berbuat kebaikan. Dari yang paling sederhana dulu, tabassumuka fi wajhi akhik. Wajah cerah untuk saudaramu adalah sedekah. Jadi makin sulit, makin cerah wajah ini. Ini kurang cerah. Ini tahajudnya semalaman. Kenapa kok sulit wajah cerah? Sedekah. Bicara baik,
Kenapa? Sedekah. Tidak ada lagi perkataan buruk, perkataan sia-sia. Jauh lebih baik setiap kata-kata. Niatkan sedekah. Apalagi sedekah kita tidak nyakitin siapapun. Jadi pokoknya dalam keadaan sulit, berbuat baik sebanyaknya. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, tidak nyakitin siapapun. Apalagi menyakiti orang terdekat, orang tua, suami, istri, anak, tetangga, saudara. Stop menyakiti siapapun. Niat sedekah. Luar biasa. Allah lihat tidak? Lihat. Sedekah dengan tenaga di masjid, nyapu, pungut sampah, beres-beres, gosek toilet, di rumah rajin, dirapihkan. Niat sedekah. Rumah itu adalah milik Allah, titipan Allah. Kita BR3T bersih, rapih, tertib, teratur, terpelihara, bukan penilaian orang. Kita melakukan BR3T adalah sedekah, amal soleh kita. Bagus tidak nih? Dengan uang, dengan makanan, dengan tenaga, dengan ilmu kita berbagi, ngajarin orang ngaji kalau kita sudah bisa. Dengan tenaga bantu orang. Pokoknya ingin ditolong Allah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong orang yang senang menolong. Makanya kalau ingin ditolong Allah, siapkan diri untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin, nolong orang. Allah melihat semuanya, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Sibuk lakukan ini kalau ingin ditolong oleh Allah. 4. Apalagi yang keempat, Al-Quran. Ini sudah dibahas berulang-ulang. Pokoknya ingin ditolong oleh Allah, ada mukjizat yang ada sekarang dekat dengan kita adalah Al-Quran. Raih Quran, baca Quran. Waktu kita 24 jam sehari. Pakai tidur 5 jam, masih tersisa 19 jam. Pakai apa saja? Pakai sholat. Sholat banyak waktu, gak apa-apa. Sholatnya bagus, nanti oleh Allah disimpelkan. Yang kalau tanpa sholat kita mengerjakan tugas akan menghabiskan 5 jam, kalau sholat bagus oleh Allah dimudahkan 3 jam beres. Yang tadinya kalau jarang sholat nego itu rumit lama, kalau sholatnya bagus belum juga nego udah beres. Kan Allah yang ngebulak-balik hati. Yang tadinya mau pinjam dana modal serumit, tapi kalau sholatnya bagus didatangkan yang punya modal ke rumah, semua urusan ada di tangan Allah. Ini ada cerita seorang santri karya yang mau pinjam uang untuk beli kendaraan, tidak cukup, belum layak untuk dapat pinjaman. Tapi beliau terus berusaha istiqomah membaca Al-Quran surat Al-Baqarah tiap hari. Pinjam ke bank tidak dapat pinjaman, tiba-tiba ada seseorang yang punya uang meminjamkan tanpa ribet, tanpa administrasi, tanpa ada bagi hasil.
Semua urusan ada dikuasai Allah. Kalau sholat bagus, sedekah bagus. Sedekah itu tidak selalu uang ya, semua kebaikan. Baca Quran. Kurangi medsos secara dramatis. Mau apa? Kita sibuk dengan media sosial, pernikahan artis, ada yang ditangkap, ada yang macam-macam lah ya. Mau apa buang-buang waktu kita membaca urusan dunia yang tidak ada manfaat dan tidak jadi solusi. Bukan tidak boleh, silahkan kalau memang manfaat perlu, tapi setiap menit yang kita baca ini saja begini ya. Satu juz itu berapa menit? Yang tartil, yang enak, ada yang sejam, ada yang 45, ada yang 30 menit. Kalau sudah hafal Quran, membacanya juga sudah benar, hafal itu 30 menit. Ada yang lebih ringkas, tapi lah supaya anak 30 menit. Sekali kita lihat medsos 30 menit, satu juz hilang. Bayangkan, orang Indonesia katanya 4,5 sampai 5,5 jam sehari buka medsos. Berapa juz itu? 10. Mau ditolong oleh Allah, kurangi medsos. Bukan tidak boleh, tapi kurangi. Ini pakai medsos juga nih, jangan dihapus ya. Dengan Quran, sebelum sholat Quran, sesudah sholat Quran, di kantor belum mulai Quran, waktu istirahat Quran, ada waktu luang Quran, nunggu istri belanja buka Quran. Daripada kita ngobrol sia-sia, baca Quran. Kalau ikhlas, setiap huruf satu kebaikan dikali 10. Masya Allah. Apalagi kalau bisa Al-Baqarah tiap hari, akhdaha barokah tarkaha khasrah, membawanya berkah, meninggalkannya penyesalan. Ayo hadirin, bensin naik, dolar naik, barang-barang naik, baca Quran naik. Setuju? Saya baca Quran banyak, tapi kok saya tetap nggak nambah ya uangnya. Kok saya nggak nambah-nambah? Satu, nambah ketenangan. Dua, saudara tidak ketabrak becak. Tiga, saudara tidak sakit, tidak kena begal. Banyak nikmat yang datang, yang sebetulnya berdatangan, tapi kita tidak merasakannya. Berkah dari baca Quran, berkah dari sedekah. Ada juga yang bilang begini, saya sudah sedekah, tapi kok saya kemarin keserempet beca. Tahu nggak kalau nggak sedekah keserempet apa? Tronton. Kita menghilang-hilangkan, jangan sok tahu. Pasti kok dibalas oleh Allah. Pasti Allah melihat kita baca Quran. Allah menyaksikan kita baca Quran. Cuma sing ikhlas. 5. Yang kelima, menghadapi BBM naik ini adalah perbanyak tobat, air mata tobat. Karena kepahitan demi kepahitan, kegelisahan, kesedihan, musibah, penyakit, diganggu orang, semua diundang oleh istighfar. 1,
Allah akan memberikan ketenangan, dicabut galau, cemas, gelisah, stres, nanti hilang. Allah yang mengbolak-balik hati. Dua, Allah beri jalan keluar apa saja nanti, tidak harus terpikir. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nah, ini sambil kita menyempurnakan ikhtiar, nanti Allah membimbing kita. Kita kerjanya bagus, dagangnya bagus, ikhtiarnya bagus, sempurnakan. Tapi kalau 5 ini kita gunakan, husnudon, sholat, sedekah, Quran dan istighfar, ya bagus, nanti dibimbing oleh Allah. Kita akan mengerjakan apa, kalau mengerjakannya juga idenya dikasih oleh Allah, hatinya tenang, kerjanya bagus, jadi lebih profesional. Orang kalau Allah menggerakkan orang perlu modal, modal datang, tidak harus kebayang dari mana, nanti akan ada. Kalaupun kita harus jual sesuatu, hati kita enggak terikat ke yang kita jual. Ini enggak ada, itu dijual, ini dilepas, hati tidak merasa sedih, tidak ada kehilangan. Itu juga karunia Allah. Karena ada yang lengket hatinya, nanti dilepas lengketnya. Tenang saja, kalau harus jual saja. Dulu kita lahir tidak punya apa-apa, mati juga tidak bawa apa-apa. Dunia ini tidak dibawa. Wah, saya harus jual cincin kesayangan, dah jual. Allah menitipkan rezekinya dalam bentuk cincin. Nanti gimana dong? Nanti kalau Allah mau ngasih ada lagi cincin, tapi saya nggak akan kebeli, nggak usah ngarang. Dulu juga nggak kepikir. Berapa banyak yang kita miliki sekarang tidak kepikir sebelumnya, benar? Kalau suatu saat harus tidak ada, ya tidak ada, tidak apa-apa. Sesuka Allah, kapan ada, kapan ditahan, kapan harus lepas, gak ada masalah. Dunia tidak boleh lengket. Terima kasih. Itu kira-kira yang bisa jadi bahan renungan. Ada santri baru ini? Ada santri baru ya? Daurah Kolbiah. Alhamdulillah. Bapak masa keemasan. Alhamdulillah. Selamat datang santri baru. Baik, pertanyaan silakan Mem. Dari masjid ada yang mau ditanyakan? Ya, pulang haji yang dibahas adalah tenang, ya, tenang. Tapi dolar sudah 18.000. Punya tidak dolarnya? Tidak, nggak apa-apa. Mau berapa saja Tuhan kita adalah Allah, dan dipikirkan oleh kita juga tidak ngepek. Pikirkan yang 5 tadi. Husnuzon, perbaiki dan perbanyak sholat, bersedekah dengan segala jenis kebaikan, akrabkan diri dengan Al-Quran dengan ikhlas dan amalkan, serta terus menerus tobat. Kurangi ngobrol sumber masalah bagi kita. Setiap ngobrol bisa jadi dosa, dan dosa mengundang musibah. Pertanyaan silakan. Tidak ada? Cek. Bagus. Izin ada. Langsung. Baik, dari Instagram. Assalamualaikum bagaimana cara mengenalkan tauhid kepada anak yang berumur 4 tahun laki-laki ya? Bagaimana mengenalkan tauhid kepada anak lelaki umur 4 tahun? Sebetulnya yang paling berbekas bagi anak itu adalah perilaku orang tuanya. Kata-kata lewat lisan itu penting, tapi yang terpenting sekali adalah kata-kata lewat keteladanan. Orang tua yang tauhidnya mantap, yakin ke Allahnya mantap, itu sudah jadi nasihat tersendiri. Apa sih ciri orang yang bertauhidnya mantap? Cirinya adalah tidak berharap dari siapapun kecuali Allah, tidak takut kecuali
takut kepada Allah dan cinta yang penuh di hatinya itu ke Allah. Ibu ingin kalian bertauhid. Nah, ini kira-kira bertauhid tidak ibu nih? Bagaimana nanti masa depan kalian? Kalian harus bertauhid. Nah, tenang saja. Orang yang yakin kepada Allah nanti akan keluar sendiri dari dirinya itu perkataan yang yakin. Bu, anak kecil sudah 4 tahun sudah ngobrol belum sih? Sudah ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Saya harus cari dulu referensinya karena anak saya yang paling kecil sudah 17, jadi lupa umur 7 tahun ya. Intinya adalah orang tuanya lah bertauhid dulu. Nanti Allah akan membimbing orang tuanya itu. Kata-katanya mungkin tidak banyak bicara ya, tapi sekali bicara akan dengan izin Allah bisa dipahami. Ada satu hal penting ini ya, apakah orang tua bisa membuat hati anak paham langsung atau tidak? Tidak. Yang membuat anak bisa berubah adalah Allah. Penting bagi kita jadi orang tua yang dekat dengan Allah, yakin dengan Allah, bicara dengan perkataan yang disukai Allah, bersikap dengan sikap yang disukai Allah. Allah lah yang membulak-balik hati. Jangan jadi putus asa. Nabi Yakub, tahu Nabi Yakub? Orang tua siapa? Nabi Yakub orang tuanya siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu anaknya. Saya kira tidak ada anak-anak yang senakal anaknya Nabi Yakub sebagian, karena bungsunya ini dimasukkan ke sumur, nakal sekali. Ini anak Nabi, tapi beliau tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah, dan ternyata masuk ke sumur itu bagian dari perjalanan hidup. Bagaimana akhirnya beliau jadi nabi dan menjadi seorang pembesar di Mesir. Karena dimasukkan ke sumur, episodenya begitulah. Allah punya rencana terbaik. Jadi kesimpulannya, orang tuanya lah yang bertauhid dulu. Yang 5 yang tadi coba diamalkan. Nanti dengan izin Allah akan dibimbing bagaimana bicara yang bagus ke anak. 2. Pertanyaan selanjutnya. Cek, bismillah. Oh. Izin A dari TikTok. Assalamualaikum A. Kalau anak murtad terus orang tuanya menyetujuinya, apakah orang tuanya ikut dosa A? Ikut dosa. Harusnya tidak menyetujuinya. Terlepas anak mau nurut atau tidak, tapi kita harus melarang, mengingatkan konsekuensinya. Tapi kalau anak tetap melakukannya, setidaknya orang tua sudah melakukan yang terbaik untuk mencegahnya. Setiap ada kemungkaran, kezoliman, tolak dengan tangan. Kalau tidak sanggup, tolak dengan lisan, minimal di hati. Itu selemah-lemah iman. Ada mana? Pak Pur. Assalamualaikum Pak Pur. Bagaimana nih? Mau diam-diaman aja? Mana ada petugas DKM? Tidak ada. Dan Ibu Fitri. Pak Pur dari mana Pak? Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Baik. Kulo ngaturaken matur suwun sangat nggih. Betul gitu bahasa Jawa. Bapak di Jogja sebagai orang Jawa bukan? Jawa. Ya alhamdulillah. Jadi kenapa Bapak ikut pesantren? Ya,
suatu rezeki ini. Suatu rizki. Iya, bentuk rezeki bukan uang, rezeki kami untuk ke PMK 74. Syariatnya bagaimana Bapak bisa tahu program ini? Dari anak Apa kata anak? waktu itu saya tidak menduga itu, Bapak siap ke Bandung. Saya berpikir itu, loh Bandung ke tempat Om, bukan. Bapak kan pernah melihat siaran Agim. Bapak pernah mengikuti di TV. Nah, Bapak perlu belajar, tidak ada kata terlambat. Siap. Saya berpikir saat itu, Ustadz Agim. Mikir sejenak, merenung, siap. Hanya siap. Siap berangkat gitu. Menyesal tidak Pak? Tidak. Tidak atau beruntung? Justru saya di sini menemukan ilmu yang luar biasa, yang ya kami terus terang agama masih kurang dan perlu banyak belajar lagi. Ya mungkin tentang sholatnya, tentang baca Al-Qur'annya, dan saya juga sangat menghargai kita diperlakukan sangat luar biasa. Ustadz sini sangat luar biasa, bisa mendapatkan. Alhamdulillah. Jadi aslinya begini Pak, Allah menggerakkan anak Bapak karena Allah mau menambah ilmu Bapak. Nikmat yang sangat besar dalam hidup ini adalah yufaqihu fiddin, dipahamkan agama oleh Allah. Ini bisa ditiru oleh para anak-anak sedunia. Siapa yang ingin membahagiakan orang tua, karena sukses itu bukan di dunia itu ujian. Sukses itu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sukses itu tidak tersentuh api neraka, masuk dalam surga, itu sukses. Siapa yang sayang orang tua, bayangkanlah orang tua tidak tersentuh api neraka dan orang tua bahagia di surga. Dan pintunya adalah iman dan amal soleh. Pintu iman dan amal soleh adalah ilmu yang diamalkan. Matur suwun Pak, ya alhamdulillah senang sekali punya anak yang menjadi jalan orang tuanya nambah ilmu. Terima kasih Ibu Fitri Darmi. Silakan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari. Saya berasal dari kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Alhamdulillah. Kenapa Ibu ada di sini? Saya datang ke sini karena ada tetangga saya, teman Ustadz, namanya Ibu Wirda, sudah menjadi santri di sini. Kemudian tahun berikutnya dia datang lagi ke sini. Nah, sudah karena saya dapat cerita dari teman saya, tetangga saya itu, cerita tentang DT, sangat berkesan di hati saya Ustadz, karena ilmunya dibagi dengan saya. Apa katanya teman Ibu dan apa yang Ibu lihat teman Ibu di Payakumbuh itu? Payakumbuh. Payakumbuh, Ustaz. Oh, ini ada A-nya ya. Silakan. Teman saya itu yang mengajak saya ke sini sekarang Ustaz. Pertama ceritanya ikut iktikaf ya di bulan Ramadan, enak sekali menambah ilmu, senang katanya. Dengan cerita yang begitu menarik hati Ustaz, berangkatlah saya ke sini bersama teman itu kembali. Akhirnya sebelum Ramadan, 1 Februari kita berangkat ke sini Ustaz. Sebelum Ramadan tambah iktikaf. Lama-lama menambah ilmu dan menyenangkan hati Ustaz. Kemudian dilanjutkan dengan program-program yang ada di masjid dulu, dan selanjutnya langsung dilanjutkan dengan PMK Ustaz. Apa yang membuat Ibu senang?
senang sekali Ustaz menambah ilmu, dan selamat sini melapangkan dada Ustaz. Cara-cara mengenal Allah, menambah ilmu cara mengenal Allah, dan mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang agama, Ustaz, tauhid segala macamnya Ustaz. Dari Alhamdulillah, itu lebih enak dari makanan berarti ya. Iya Ustaz, lebih. Makanan itu kelihatannya enak, bisa emosi ketika asam urat meningkat ya. Iya, betul Ustaz. Tapi kalau ilmu itu nikmat karena nambah iman. Jadi Bu, bahagia itu kuncinya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Makin kuat iman kita, bahagia aja. Ringan hidup ini. Tidak ribet, tidak panik, tidak mencekam. Enak apapun yang bakal terjadi. Makin sibuk dengan amal kebaikan, makin bahagia. Makin lapang. Iya. Iya. Jadi bahagia itu bukan masalah harta, gelar, pangkat, jabatan, populer. Itu gak ada apa-apanya. Ya. Itu hanya pelayan. Makanya kalau ibu ingin bahagia, kejar terus iman supaya makin kuat, kesibukan makin jadi amal soleh. Dan ini pintunya adalah ilmu. Iya, Ustaz. Jadi kalau tidak ada ilmu, sedikit ilmu agama, ya sudah, dia tidak akan bisa tenang karena dia tidak kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, tidak ingat Allah.